Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Guru. Nah, hari ini kita sudah berada di belajar di tema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian apakah sudah pernah di rumah kalian melihat cicak? Nah, cicak adalah salah satu makhluk hidup. Biasanya cicak merayap di dinding. Nah, apa kalian pernah mendengarkan lagu Cicak-cicak di dinding? Ya, sudah pasti kalian pernah menyanyikannya ya di bangku taman kanak-kanak. Nah, sekarang Pak Guru ajak kalian bernyanyi lagu Cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pada lagu tersebut, menceritakan tentang cicak yang berada di dinding. Nah, siapa yang tahu makanannya cicak? Ya, benar, makanannya cicak adalah nyamuk. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah makan. Nah, kalian masih ingat makhluk hidup itu ada apa saja? Ya, benar, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketiga makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama tadi di lagu Cicak-cicak di dinding sudah kalian dengarkan sendiri bahwa cicak itu membutuhkan makanan. Nah, cicak itu adalah hewan membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan? Ya, benar, manusia butuh makan juga. Kemudian hewan lagi satu. Hewan itu membutuhkan makanan. Nah, makanan hewan ada 3 jenis. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, kemudian ada yang gabungan makan daging dan tumbuhan. Selanjutnya setelah makan, makhluk hidup itu bernapas. Nah, manusia bernapas. Manusia menghirup oksigen seperti ini. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Apakah kamu pernah melihat hewan bernafas? Ya, kalian bisa melihat contohnya di sekelilingnya ya. Hewan itu bernapas dibuktikan dengan ada alat pernapasannya ya. Contohnya seperti anjing. Nah, anjing alat pernapasannya paru-paru, dia menghirup udara dengan hidung, sama kayak manusia menghirup udara dengan hidung. Kemudian ikan, ada yang tahu apakah ikan punya hidung? Apakah dia dengan paru-paru? Ya, kalau ikan itu ada yang memakai insang, kemudian khusus untuk mamalia seperti ikan paus, lumba-lumba, dia memakai paru-paru. Itu untuk hewan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah mereka juga bernafas? Ya, Pak Guru jelaskan. Nanti pada gambar di sebelah, nanti ada gambar tumbuhannya. Tumbuhan bernafas dengan mulut daun ya, stomata. Dia ada pori-porinya, kemudian ada yang lewat batang pori-porinya, namanya lentisel. Setelah bernapas, yang ketiga, makhluk hidup itu berkembang biak. Manusia berkembang biak. Dia melahirkan anak. Nah, anak menjadi muda, dewasa, dan seterusnya. Hewan bagaimana? Ya, benar, hewan juga berkembang biak agar tidak punah juga. Kucing, anjing, sapi, semuanya berkembang biak. Dia melahirkan anak, kemudian ada yang bertelur dan beranak. Untuk tumbuhan, sama. Tumbuhan juga berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara biji, ada yang pakai tunas, ada yang pakai akar. Itu untuk ciri-ciri yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Artinya, contohnya seperti ini.
Contohnya tumbuhan bunga matahari. Bunga matahari bunganya akan mengikuti arah matahari pagi hari ke arah timur. Kalau mataharinya sudah mau tenggelam, sore hari itu matahari ada di barat, bunganya akan mengikuti arah matahari. Dan masih banyak contohnya. Contohnya daun putri malu. Nah, peka terhadap rangsang maksudnya daun putri malu. Di buku paket kalian juga sudah ada gambarnya. Jika daun putri malu itu disentuh, dia akan menguncup. Nah, jika dia menyentuh, dia akan menguncup. Untuk berikutnya, bergerak. Nah, ciri makhluk yang terakhir adalah bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan. Hewan bergerak, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip untuk yang di air, kemudian ada yang menggunakan perutnya, dan seterusnya. Kemudian tumbuhan apakah bergerak? Ayo, apakah ada pohon kelapa tiba-tiba bergerak? Nah, tidak. Pohon kelapa tidak bergerak, berpindah tempat. Nah, kalau tumbuhan tidak berpindah tempat, tapi diam di tempat yang tumbuhan itu mengikuti arah matahari biasanya. Untuk bergeraknya tidak berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Dia diam di tempat, cuma bergeraknya sesuai arah matahari untuk memasak makanannya biasanya. Nah, dari Pak Guru tentang ciri makhluk hidup cukup sekian. Pak Guru akhiri dengan salam sehat. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasannya Pak Guru. Nah, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kalian juga sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini ya. Nah, sekarang Pak Guru simpulkan, tadi kita belajar di tema 1. Subtema 1 pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Berikutnya, makhluk hidup itu membutuhkan selain makanan, minuman. Kemudian makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, yang ketiga berkembang biak. Kemudian peka terhadap rangsang. Yang itu ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan bergerak. Nah, di situ juga ada ya. Nah, untuk video kali ini Pak Guru akhiri sampai di sini. Nah, jika kalian menyukai video Pak Guru, silakan klik like. Kemudian jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silakan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, jangan lupa untuk mensubscribe channelnya Pak Guru. Terima kasih, salam sehat.